Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Regi Regina Burkaban dengan NIM 240502065. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data dari Excel ke SPSS sampai nantinya menghasilkan output yang akan kita sajikan ke Word. Nah, penasaran bagaimana langkahnya? Langsung aja ya. Di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, di sini kita sudah diberikan data Excel-nya, data mentah Excel-nya yang akan kita eh, olah dulu di Excel sebelum kita copy dan masukkan ke SPSS. Eh, Kenapa kita olah dulu dia di Excel sebelum kita masukkan dia ke SPSS? Karena di sini masih terdapat huruf-huruf dan lain sebagainya. Karena seperti yang kita ketahui, SPSS itu tidak mengenal apapun selain angka. Oleh karena itu kita ubah dulu tandanya di sini menjadi angka, baru kita nanti copy dan masukkan dia ke SPSS. Nah, langsung aja untuk kolom usia kita drop sampai bawah. Kemudian kita klik Ctrl plus H. Kita masukkan dia dari mulai terkecil saja, 20 sampai 29 tahun. Itu satu. Replace all dan oke. Kemudian 30 tahun sampai 39, 2. Dan seterusnya seperti itu sampai data di kolom itu selesai. Kemudian ini 40, 49, 3. Oke. Nah, lakukan hal yang sama ke kolom jenis kelamin dan lama bekerja. Kita drop dia sampai bawah. Kita klik juga dia Ctrl plus H. Kita beri tanda dia laki-laki itu satu. Sebenarnya di sini nggak ada masalah mau laki-laki menjadi replace with one atau dua dan sebagainya itu nggak ada masalah ya. Dan perempuan replace all. Nah, begitu juga dengan kolom nama bekerja. Kita drop sampai bawah. Kita kontrol H dan kita masukkan jam. Kita mulai dari yang terkecil saja yaitu kurang dari 5 tahun. Kita jadi satu. 5 sampai 10 tahun itu 2. 10 sampai 15 itu 3. Replace all lagi. Dan lebih dari 15 tahun itu 4. Nah, setelah tanda dari data ini kita ubah, kita langsung saja copy dan masuk ke SPSS. Nah, kita ke data view, kita copy, Ctrl V. Nah, akan ada tampilan seperti ini ya. Kita masuk ke variable view, nama atau name di sini kita ubah ke sesuai dengan kolom-kolom yang ada di Excel tadi. Yang kolom pertama itu tadi usia, usia, sini jenis kelamin. Excel tidak mengenal spasi juga, oleh karena itu kita berikan dia tanda underscore. Lama underscore bekerja. Ini tadi X1 plus 1, X1, X1 titik 3. Oke, nah, X1 titik 3, X1 titik X, titik 3, Y titik 1, Y 3. Nah, setelah namanya kita ubah, kita masuk ke type. Type di sini yang di string ini kita ubah menjadi numerik. Karena kalau misalnya kita tetapkan dia tetap string, kita tidak akan bisa menghitung mean, median, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita ubah dia menjadi numerik.
lakukan hal yang sama. Nah, untuk desimalnya kita tetap di nol. Kemudian di value ini, untuk tiga bagian atas, usia, jenis kelamin, dan lama bekerja, kita sesuaikan dengan apa yang kita tulis tadi di Excel. Nah, ini kita ubah namanya kita atau kita beri tanda dia. Value tadi, value-nya satu itu kita labeli 20 sampai 29 tahun. Sebentar, tahun. Add 2 itu 30 sampai 39 tahun. Add 3 40 sampai 49 tahun. Add dan oke. Okay. Nah, kenapa kita berikan dia tanda seperti itu? Karena kan di data view tadi dia itu masih angka kan, tadi kita lihat. Nah, di sini dia sudah berubah. Kalau misalnya kita uh, beri tanda atau beri value, kita beri label dia di value ini. Nah, lakukan hal yang sama ke jenis kelamin. Satu itu laki-laki, add, dua itu perempuan. Add dan oke. Okay. Kemudian lama bekerja, satu itu tadi yang kurang dari 5 tahun. Add 2 5 sampai 10 tahun. Add 3 10 sampai 15 tahun. Dan 4 itu lebih dari 15 tahun. Add dan oke. Okay. Nah, kemudian kita ke data view. Nah, kita bisa lihat di sini, teman-teman. Dia sudah berubah ya. Kita ke variable view lagi. Untuk missingnya kita nonkan saja karena di sini tidak ada data yang hilang gitu. Nah, untuk align-nya kita ubah dia menjadi center agar tampilan datanya itu lebih rapi. Ada berada di tengah-tengah kolom gitu. Center. Nah, untuk tiga bagian di atas atau measure-nya ini kita nominalkan. Yang lainnya itu kita scale. Kemudian untuk role-nya ini input, kemudian tiga bagian bawah itu target, karena di sini dia adalah variabel yang terikat. Nah, setelah selesai seperti itu, hal yang harus kita lakukan adalah kita akan mencari yang namanya identitas responden. Kita akan mencari distribusi frekuensi untuk identitas respondennya. Kita ke analyze, descriptive statistik, frequency, ya, jenis kelamin dan lama bekerja. Nah, kemudian kita oke kan. Nah, di sini ini adalah hasilnya. Hasil dari sini kita bisa melihat ya, frekuensi untuk 20 tahun sampai 29 tahun itu 6, presentnya itu 15 itu. Nah, langsung saja ya kita copy dan kita masuk ke Word. Nah, kita copy. Kemudian di sini karena memang kita hanya ingin mengetahui frekuensi dan persennya saja, untuk dua kolom di belakang kita hapus saja ya. Kemudian kita rapikan. Nah, di sini kita rapikan. Nah, setelah selesai seperti ini, kita rapikan lagi. Namun di sini kita akan membuat tabel baru. Kita hitung dia 1, 2, 3, 4. Nah,
insert, kita buat tabel baru di Word, 4 kali. Oke, nah di sini kita buat tabel baru di Word ya. Kita klik usia, dan kira-kira beginilah dia tampilannya untuk Excel ya. Nah, ini untuk usia. Kemudian kita lanjut masuk ke SPSS lagi. Jenis kelamin. Sama seperti usia tadi, dua kolom di belakang ini kita hilangkan saja. Kolom baru.
Kemudian kita masuk lagi kerja juga kita copy custom sini 6. Nah, kira-kira seperti ini nanti tabel yang barunya ya, teman-teman. Nah, setelah selesai, boleh tambahkan cross tab. Kita ke analyze, statistik deskriptif, cross tab. Nah, untuk di row-nya itu kita tambahkan usia, sedangkan di kolomnya itu jenis kelamin dan lama bekerja. Nah, kita oke kan? Nah, masuk muncul seperti ini. Kita bisa melihat
Kira-kira seperti ini teman-teman tabel yang baru yang saya buat. Oke, kita kembali ke SPSS. Kita copy juga ini, kemudian masuk kembali ke Word. Nah, kita custom table ke insert table. Ini setelah kita hitung 7 dan number of row-nya itu 8. Langsung saja bukan. Tabel baru yang kita buat ya. Oke. Nah, setelah selesai ke distribusi frekuensi dari untuk identitas responden dan juga tabel cross tab-nya. Kemudian kita ke status deskriptif untuk jawaban variabelnya. Kita masuk ke SPSS lagi. eh, Analyze. Kita ke deskriptif ya untuk menentukan variabel. Kita masukkan variabelnya tadi ke dalam. Kemudian optionnya, nah di sini main, sum. Kita checklist semua kecuali main yang ini. Bawah kemudian continue dan oke. Jawaban dari variabelnya. Kemudian langsung kita oke. Nah, di sini bisa kita lihat. Namun di sini kita akan membuat tabel baru di Word. Kita hitung dulu berapa tabelnya dan berapa kolomnya.
Kita custom, columns-nya itu ada 9, barisnya itu ada 12. Nah, setelah seperti ini, nah, eh, setelah selesai seperti ini, oke, kemudian kita masuk ke SPSS lagi, kan statistik statistik deskriptifnya itu melalui frekuensi, hal yang sama ya. Kita masukkan Ctrl A, pindahkan ke variabel, tapi untuk yang ini kita keluarkan. Kemudian statistik, nah ini kita centang saja. Ini juga, kecuali SMN itu. Oke. Oke, kita buat dia tabel baru ya. Insert, kita custom dia, kolomnya ada 11, dan barisnya itu ada 13.
Setelah selesai seperti ini, kita, nah akhirnya selesai juga teman-teman. Kita bisa lihat ya dari pertama, untuk identitas respondennya, ini adalah data dari SPSS, ini yang saya buat, yang SPSS dan saya buat. Nah, untuk cross tabnya juga ini yang dari SPSS ini saya buat, dari SPSS dan ini yang saya buat. Nah, untuk descripts, untuk statis deskriptifnya jawaban variabel, ini data dari SPSS dan ini yang saya buat. Ini juga data dari SPSS dan ini data yang saya buat. Nah, demikian penjelasan dalam mengelola data di Excel, SPSS, sampai nantinya menghasilkan output dan menyajikannya di Word dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat pagi.